Di negara Thailand, tepatnya di sebuah tempat yang kumuh, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak muda bernama Puek. Di distrik inilah dia hidup dan tumbuh dewasa bersama orang-orang yang telah terpinggirkan lainnya. Mereka tidak mengenal apa itu kebahagiaan karena yang mereka tahu hanyalah kekerasan dan perkelahian saja. Kehidupan di distrik ini sangat keras, layaknya hukum rimba. Mereka yang kuat akan bertahan, sedangkan yang lemah akan tersingkirkan. Faktor keadaan dan lingkungan telah memaksa Puek dan yang lainnya menjadi beringas seperti ini. Saat ini Puek tengah berjalan kaki menuju sebuah warung kopi untuk nongkrong. Dalam perjalanan terlihat wajahnya yang penuh kekosongan sebab sedang merindukan sang ibu yang telah kini mendekam di penjara akibat mengedarkan narkoboy. Setibanya di warung, dia pun bertemu dengan dua orang tetangganya yang malah langsung memancing emosinya. Mereka menyinggung dan menghina ibunya Puek yang telah mendekam di penjara akibat menjual narkoba. Tentu saja perkataan tersebut membuat Puek emosi dan ingin sekali ngeracek bebenguknya. มึงอยากรู้ป่ะว่าทำไมแม่โดนจี้จับไงซะ Namun untung saja keributannya berhasil diredakan oleh kemunculan sang pacar yang meminta Puek untuk mengalah. Akan tetapi kedua bajingan itu malah semakin ngelunjak dan menghina ibu Puek. Anak mana yang mau ibunya direndahkan sehingga Puek yang sudah tidak mampu menahan amarahnya langsung menembak mereka berdua hingga bertemu sang ilahi. Akibat hal tersebut, ia pun ditangkap kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu Puek pun dibawa ke ruangan interogasi untuk dipertanyakan alasan dirinya melakukan pembunuhan terhadap dua orang tadi. Dengan wajah datar, Puek pun menjawabnya kalau mereka itu telah menghina ibunya yang sangat dia cintai. Dari kecil Puek telah hidup dan dibesarkan oleh ibunya yang merupakan seorang penjual narkoboy. Ibunya tahu ini salah, akan tetapi faktor keterpaksaanlah yang menjurungnya untuk tetap melakukan bisnis ini demi keberlangsungan hidup. Ketika duduk di sekolah dasar, Puek selalu mendapatkan bully dan hinaan dari teman-temannya. Semua itu bermula oleh ibu guru yang malah sengaja menanyakan dari pekerjaan ibunya Puek. Dengan berat hati ia pun menjawabnya kalau sang ibu bekerja sebagai seorang pengedar narkoboy. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi penghalang bagi Puek untuk menyayangi ibunya itu. Bahkan sepulang sekolah, ia rela menyempatkan diri untuk mengikuti ajang pertarungan jalanan demi mendapatkan uang. Dan hasil uang tersebut dia akan berikan kepada ibunya demi membantu perekonomian keluarga. Ke masa sekarang, setelah diinterogasi, Puek pun dibawa ke ruangan kepala sipir untuk pengisian data sebagai seorang napi baru. Setibanya di ruangan itu, ia pun tidak sengaja bertemu dengan seorang napi baru yang baru saja tertangkap atas kasus yang sama seperti ibunya, yakni mengedarkan narkoboy. Dan perkenalkanlah orang itu bernama Blue. Setelah pengisian, mereka berdua pun tidak langsung dibawa ke penjara, melainkan harus menjalani tradisi dulu bagi seorang napi baru, yaitu penggundulan rambut cuy. Dan setelah itu mereka berdua pun akhirnya dibawa ke sebuah neraka dunia yang kita sebut penjara. Di dalam penjara ini terdapat dua kelompok tahanan yang selalu bentrok dan berseteru. Kubu pertama dipimpin oleh seorang napi gila, Bear, dengan wakilnya bernama Boy. Mereka ini merupakan kelompok edan yang hobinya membuat onar dan masalah kepada orang lain.
Mereka tidak mengenal rasa kasihan dan tanpa ragu selalu menindas napi lain demi memuaskan diri semata. Akan tetapi di balik keadaan mereka ini, ada kelompok kedua yang selalu melakukan perlawanan demi menghentikan penindasan mereka. Perkenalkanlah kubu kedua ini yang dipimpin oleh seorang napi bernama Bang Agus yang ditemani wakilnya bernama Golf. Mereka berdua terkenal akan kebaikan hatinya dan menjunjung tinggi persaudaraan. Kubu ini berbeda sekali dengan kelompok Bear. Di saat kelompok Bear hobinya ingin validasi kalau mereka berkuasa, justru kelompok Agus lebih dihiasi dengan canda tawa dan penuh kebersamaan antar napi. Hal ini membuat tak sedikitnya napi yang respek dan lebih memilih untuk mengikuti Agus saja. Tapi jangan salah, di balik semua itu, kelompok Agus tidak akan segan menghabisi siapapun yang berani mengusiknya. Lantas di sel manakah Puek dan Pluk akan diletakkan? Namun sialnya mereka berdua pun harus mendekam di sel neraka, yaitu di sel kelompok Bear. Kedatangan Puek dan Pluk pun langsung disambut penuh dengan kekejaman oleh mereka ini. Ingat. Saking lama mendekam di sini membuat naluri kebejadan Bear telah tumbuh, yang mana ia memaksa mereka berdua untuk menyeping titiknya sebagai bentuk apakah mereka akan tunduk atau tidak. Dengan tubuh yang gemetar, Pluk pun perlahan menghampiri untuk melakukan hal gila ini demi bertahan hidup di sini. Dia rela melakukan hal menjijikan ini demi tidak dihabisi oleh Bir bersama kelompoknya. Inilah realita penjara. Mereka akan dipaksa untuk menjadi keras demi bertahan hidup. Pilihannya dua, mati karena lemah atau bertahan hidup dan menjadi seorang individu yang keras. Dan sekarang giliran Puek yang dipaksa untuk nyekek yentil si Bir. Akan tetapi dengan keras dia menolaknya, yang membuat dia pun langsung dikeroyok oleh mereka. Puek lebih rela dihabisi seperti ini ketimbang harus mengorbankan harga dirinya itu. Namun yang lebih penting, dia tidak ingin tunduk pada Bear yang memiliki sifat pecundang dalam memperlakukan napi lain. Hingga pada pagi harinya tampak Puek yang sudah terbangun dari tidurnya dengan kondisi wajahnya yang sudah hancur. Tak lama setelah itu ia pun disuruh pergi ke ruang makan untuk menyusul para napi yang telah lebih dulu sudah ada di sana. Setibanya di sana ia pun melihat Pluk yang telah duduk di sampingnya Bear dengan statusnya yang menjadi permaisuri. Walaupun begitu, Puek pun tidak mempedulikan dan tetap melanjutkan jalannya untuk mengambil jatah makanan biar ada tenaganya. มองเหี้ยอะไรแดกไปดิข้าว มึงอย่าเสือกให้มันมากเลยไอ้ไก่มันตีนเลยสัตว์ Wajahnya yang sudah tidak berbentuk ini pun menarik perhatian kelompoknya si Agus, terutama Golf yang menyapa Puek untuk mengajaknya bergabung makan bersama jajarannya. Namun Puek tidak menggubri sautan itu karena ia sudah gak kuat mau makan. Hingga setelah ia telah mengambil jatah makanannya, Puek pun harus mendapatkan gangguan lagi dari kelompok Bear yang langsung menendang makanannya itu. Akan tetapi itu tidak akan membuat dirinya takut dan akan tunduk pada kelompok Bear. Yang ada justru dia lebih semakin berani untuk melawan penindasan mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong ini telah berubah menjadi tatapan yang penuh dendam. Keberaniannya tersebut telah membuat Golop semakin tertarik terhadapnya. Ia pun meminta Agus untuk merekrut Puek masuk ke dalam kelompok mereka ini. Setelah makan siang, para napi pun langsung disuruh untuk segera mandi. Sebab pada hari ini akan diadakan upacara untuk menyambut kedatangan inspektur ke penjara. Dan ketika mandi pun si tangkurak Bear kembali mengganggu Puek. Mereka langsung memegang tubuhnya Puek untuk disiksa kembali. Dalam penyiksaan ini, Bear meminta Pluk untuk menendang tubuhnya si Puek. Akan tetapi Pluk yang merupakan sebagai sahabat dadakan, Puek pun menolak, yang membuat Bear langsung mengancam akan membunuhnya cuy.
Karena ketakutan dengan ancaman itu, mau tak mau ia pun menuruti dan langsung memberikan tendangan macan untuk Puek. Selepas itu disusul dengan serangan keras dari Bear, yang pada akhirnya penyiksaan itu pun membuat Puek mengalami pingsan. มึงจะทำอะไรมึงจะเข้าไปทำไมไอ้เหี้ยหมด Tidak lama dari itu, kepala sipir pun datang untuk membangunkan Puek yang tengah terkapar pingsan. Ia pun diminta segera mandi agar menyusul berbaris di lapangan upacara. Tak lama dari itu muncullah Pluk menghampiri yang ingin meminta maaf atas kejadian tadi. Dia terpaksa melakukan itu akibat diancam oleh Bear yang akan membunuhnya. Lalu dia pun memberikan sebuah jeruk dan menyuruh Puek untuk makan biar ada ee-nya. Bertepatan dengan itu, kepala sipir tengah mencepukan hal ini kepada Bear kalau Pluk telah memberikan jeruk untuk Puek. Tentu saja Bear pun marah besar dan langsung menghabisi Pluk tepat di hadapan semua napi. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul Puek yang ingin menyelamatkan temannya ini, cuy. Pertarungan tersebut disaksikan langsung oleh kelompoknya si Agus. Lalu Golov yang sudah merasa muak dengan penindasan itu langsung menghampiri Bir untuk memintanya berhenti. Tentu saja Bear pun menolak dan merasa dihina atas perintah ini, sehingga ketegangan pun langsung terjadi. Dalam ketegangan itu, Agus meminta negosiasi, yakni meminta Bear untuk menyerahkan Puek dan Pluk kepada mereka. Namun sama saja Bear menolak dan hanya mengizinkan mereka untuk mengambil salah satu saja. Pada akhirnya Golov dan Agus pun memilih Puek dan kini Puek pun secara resmi masuk ke dalam kelompok Agus. Namun efeknya kemungkinan besar kini Pluklah yang akan menjadi target penindasan yang lebih kejam dari kelompok Bear. Semenjak hari itu, kini kehidupan Puek benar-benar berubah dan penuh canda tawa riang. Semua itu disebabkan oleh keseharian kelompok Agus yang selalu membuat kelompoknya saling respect dan menjunjung persahabatan antar napi. Akan tetapi situasi berbeda yang dialami oleh Pluk. Benar saja, kini dia sedang disiksa lebih kejam oleh Bear bersama anak buahnya itu. Penyiksaan yang sangat kejam ini membuat Pluk benar-benar memberikan penderitaan lahir batin dan bahkan berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Beberapa bulan pun berlalu. Saat ini Puek tengah mendapatkan kunjungan dari pacarnya. Namun sayang, kunjungan itu tidak membawa kabar baik. Sang pacar mengabarkan kalau ibunya Puek telah meninggal dunia di penjara. Bahkan pacarnya datang ke sana ingin mengakhiri hubungan mereka berdua. Mendengar hal itu, Puek pun hanya terdiam sejenak lalu mewek penuh penyesalan. Setelah kunjungannya selesai, Puek pun berjalan untuk menuju ke selnya. Akan tetapi saat di lapangan, ia pun tidak sengaja melihat Golov yang tengah dikeroyok oleh Bear bersama anak buahnya. Melihat hal itu, ia pun langsung berlari untuk membantu sahabatnya ini sembari melampiaskan. Di tengah keadaan yang memojok ini, untung saja Agus pun datang ke sana yang langsung menghentikan keributan ini. Agus pun marah besar terhadap Bear yang tak henti-hentinya mengganggu mereka. Bahkan pengeroyokan ini ia anggap sebagai hinaan besar bagi dirinya. Maka ia yang marah pun mengajak Bear untuk segera mengakhiri semuanya dengan jalan ekstrim, yaitu berperang dengan geng mereka. Di peperangan itulah kita akan melihat kelompok mana yang seharusnya akan berkuasa di penjara ini sebagai seorang penguasa tunggal. Apakah Bear Kang Tusbol atau Agus pahlawan penjara?
Tanpa rasa takut, Bear pun menyetujui ajakan perang ini dan langsung menentukan tanggalnya. เจอกัน Di malam harinya, Pluk sendiri harus merasakan kekerasan lagi dari kelompok si Bear. Awalnya ia sempat melakukan perlawanan untuk mereka. Tapi apalah daya, dirinya yang lemah ini tidak sanggup menahan mereka yang berjumlah sangat banyak. Dengan sangat kejam, dia pun diseret oleh mereka untuk ditojos bergilir-gilir. Tentu penyiksaan yang hina ini telah menambah derita untuknya. Dia pun terkapar lemas dengan pandangan yang kosong, seolah jiwa dalam tubuhnya telah benar-benar mati tak tersisa. Dan di sini terlihat Bear tengah sibuk meremukan sebuah cutter menjadi serpihan besi. Entah apa tujuannya itu, yang jelas dia memiliki niatan jahat menggunakan remukan cutter ini. Dan benar saja, keesokan harinya Bear pun tengah memasukkan serpihan cutter itu ke dalam makanan. Rupanya dia telah merencanakan semua ini untuk membunuh Puek yang saat ini sulit untuk disentuh olehnya semenjak bergabung ke geng si Agus. Lalu ia pun menghampiri Puek untuk memberi makanan ini dengan dalih permintaan maaf. Awalnya Puek sempat curiga, tapi karena lapar ia pun malah akan memakan makanan ini. Akan tetapi saat akan melahapnya, tiba-tiba Pluk muncul dan langsung merebut makanan itu dan memakannya. Pluk telah sengaja melakukan ini demi mengakhiri hidupnya. Dia telah benar-benar merasa putus asa atas penderitaan dan penyiksaan yang diberikan oleh kelompok Bear. Kejadian ini telah benar-benar membuat Agus marah atas tindakan Bear yang telah melampaui batas. Dengan penuh amarah, ia pun mengajak Bear untuk segera mempercepat jadwal perang mereka. Ia sudah tidak sabar ingin segera mengacak-ngacak wajah si tangkurak Bear. Hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba juga. Dan kebetulan sekali pada hari ini semua napi diberikan kebebasan bersyarat sementara waktu untuk melakukan aktivitas. Mereka pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perang antar kelompok yang sudah dijanjikan. Terlihatlah kedua kubu yang memakai baju ormas dan sudah bersiap untuk segera melakukan tawuran atas tanah yang akan jadi saksi. Dan setelah itu mereka pun perang ini benar-benar pecah sekali. Mereka telah benar-benar meluapkan dendam yang selama ini telah lama terpendam. Kedua kubu membabi buta mengeluarkan seluruh tenaga dalam dan beban pikiran mereka untuk membunuh lawannya. Tidak terkecuali dengan pemimpin mereka masing-masing yang saat ini tengah berduel, yaitu Agus yang pertama mengeluarkan pisau dan ingin membunuh bajingan si Bear. Tapi sial, si tangkurak Bear ternyata curang yang membuat tusukan Agus tidak mempan. Dan parahnya, Bear membalikan serangan yang langsung menusuk badan Agus berkali-kali. Sial sekali, tak ada satupun dari anak buahnya yang mengetahui penusukan ini. Di tengah ketegangannya itu, para sipir berdatangan yang langsung membubarkan mereka. Setelah itu, para napi kembali ke sel masing-masing. Di sel, Golap merasa keheranan dengan tingkah Agus yang cukup berbeda dengan malam ini. Pasalnya dari tadi Agus hanya terdiam saja di kerumun simut padahal cuaca lagi panas. Dan ketika Puek memeriksanya, ternyata si Agus terkena tusukan di perutnya. Sontak saja semua napi yang melihat itu pun begitu panik dan langsung berusaha mencari cara untuk menyelamatkan pemimpin mereka yang sudah merasakan lemas ini. Di sini Golap menyuruh anak buahnya untuk mencari sedotan karena ia tahu pisau si Bear sudah diolesi bubuk besi. Sedangkan Puek tengah berteriak keras untuk memanggil sipir. Tapi sayang seribu sayang, sipir pun tidak ada yang datang ke sana. Akibat hal tersebut, keadaan Agus pun kian melemah dan mengalami sekarat.
Di momen yang menyedihkan ini, Agus pun membisikkan kalimat terakhir untuk Golub dan Puek. Dan selepas itu pemimpin yang mereka cintai ini akhirnya menghembuskan napas terakhir juga. Mencoba. Dengan penuh amarah, Puek pun menantang Bear untuk segera menyelesaikan konflik ini dengan cara terhormat. Duel 1 versus 1 hingga ada yang mati. Di pertarungan nantilah kita akan menunjukkan siapa sebenarnya yang paling kuat di antara mereka. Tanpa rasa takut, Bear menerima tantangan duel ini cuy. ชีวิตกูกับชีวิต พวกมึงสองตัวช่วยไปไกลๆส้นมันหนุ่ม ไปเด้ Selepas itu terlihat Puek yang tengah mengasah sebuah pisau untuk dipakai dalam duel nanti. Sembari mengasah, dia pun ngobrol dengan Golub mengenai pertarungan nanti. Sebenarnya dia merasa sedikit gemetar saat menantang Bear tadi. Bukan karena takut mati, melainkan dirinya takut akan kalah di pertarungan 1 versus 1 nanti. Pasalnya kekalahannya itu kemungkinan besar akan membuat Bear tambah berkuasa dan tak akan segan menindas kelompok mereka. พ่อแม่กูก็ไม่มีบอกตรงๆได้นะเว้ย Akhirnya tibalah momen yang ditunggu-tunggu pun. Terlihat Puek dan Bear yang sudah berada di sebuah ruangan kecil untuk melakukan pertarungan mematikan. อย่าเหลี่ยมให้มันเยอะไอ้สัตว์ Mereka yang menonton tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Hingga setelah itu duel mematikan pun akhirnya dilakukan juga. Pertarungan mereka cukup sengit karena mereka berdua saling memberikan serangan untuk melumpuhkan lawannya. Hingga di tengah pertarungan itu Puek berhasil menjatuhkan si Bear. Di saat itulah ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menikam Bear menggunakan pisau beberapa kali. Terlihat si Boy yang ingin menghentikan, tetapi Golub langsung menghentikannya karena itu sudah aturan. Yang pada akhirnya Bear pun dijurus lilitan Orai Koneng dan Modar. Tidak lama dari itu kepala sipir pun datang untuk menghentikan mereka. Lalu Golub yang berada di sana pun menunjukkan solidaritas yang tinggi. Dia ikut menemani Puek mengangkat tangannya dan mengaku ikut melakukan penusukan terhadap si Bear. Akibat itu mereka berdua pun dijebloskan ke dalam sel isolasi. Sesaat di sana mereka berdua saling bertukar cerita tentang kerasnya kehidupan di penjara ini. Sebenarnya kita tidak mau untuk saling membunuh. Tapi karena keterpaksaan dan keadaan memaksa diri mereka untuk melakukan pembunuhan. Keesokan harinya mereka berdua dibuat keheranan dengan kepala sipir yang memberikan makanan mewah untuknya. Mereka berdua bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan kepala sipir yang tiba-tiba memperlakukan mereka baik seperti ini cuy. Rasa keheranan kian meningkat saat kepala sipir yang ujuk-ujuk memberikan motivasi mendalam bagi mereka berdua ini. Jelas ini semakin membuat mereka penasaran ada apa sebenarnya. มันจบแล้วครับนาย ทำไปทำไมให้ก๊อฟมึงทำไปทำไม Hingga di tengah kebingungan ini, mereka berdua pun diantar masuk ke dalam mobil penjemputan napi. Yang ternyata mereka berdua telah resmi akan dipisahkan, di mana Golub akan dipindahkan ke penjara Bomnan, sementara Puek ke penjara Kopraya. Sebuah penjara yang dihuni oleh napi kelas kakap seperti mafia gangster dan kriminal kelas kakap lainnya. Yang jelas penjara tersebut akan lebih mengerikan lagi dari penjara ini. Dan benar saja ketika Puek sudah sampai di penjara barunya itu, ia pun langsung dihadapkan dengan sipir yang sangat galak dan langsung meremas tangan Puek yang terluka. โคตรก้าวร้าวเลยไอ้เหี้ย Dan film pun diakhiri dengan Puek yang dibawa oleh sipir baru ke lorong penjara. Mantap.